Tadi lanjutan. Tepuk tangannya mana dong? Kasih tepuk tangan dong kakaknya. Tokoh yang dipanggil si Pitung. Si Pitung dikenal sebagai sosok legendaris orang Betawi dari daerah Rawabalang yang jago bela diri. Penampilannya begitu khas dengan topinya dan sarung di lehernya. Si Pitung diketahui lahir pada tahun 1866, memiliki nama asli Ahmad Netikusuma. Orang tua Pitung adalah Piun dan Pina. Sehari-hari Pitung membantu ayahnya menjual kambing dan ternak lainnya. Saat Pitung berusia 15 tahun, hewan dan ternak milik orang tuanya dirampas oleh orang Belanda dan Tionghoa. Hal ini menyebabkan dia sakit hati dan dendam kepada orang-orang kaya. Dia pun memilih jalan sebagai perampok karena merasa sakit hati akibat kemampuan para pendekar. Sejak saat itu, Pitung berguru ke sebuah perguruan silat pimpinan Haji Naidin yang beralamat di Rawabulang, Jakarta Barat. Disinilah dia mendapatkan julukan si Pitung. Julukan ini diberikan karena dia orang yang paling jago, paling lihai, dan paling sering melawan Belanda. Kisah berlatar belakang di sebuah kedai kopi langganan Pitung milik seorang warga Betawi di daerah Rawabalang. Pemilik kedai kopi itu bernama Mpok Ipe. Mpok Ipe membuka kedai dengan dibantu oleh adiknya yang bernama Mpok Lela. Sore itu setelah sholat asar di masjid, si Pitung dan sahabatnya Ji serta teman-teman seperguruannya sedang asik menikmati sore dengan minum kopi di kedai Mpok Ipe. Pok, biasa kopi hitam, jangan teh kagak pakai gula ya. Soalnya air kan udah manis. Hehehe. Bisa air tuh. Bentaran ya, gue bikinin dulu ya. Terus lu kopi hitam juga, I? Iya lah Pok, air kan sahabat SMA ya Pok. Hehehe. Pok, tentu saudara kamu cakep aja. Halah, kumat gombalnya lu, I. Ya lu lihat dong poknya kan cakep. Jadinya juga pasti cakep lah. Udah gua bikinin kopi lu pada dulu ya. Ella, godok air bikin kopi. Iya Pok, beres dah. Karena kemudian Lela dan Leha pun datang dengan membawa senangkan kopi. Nih bang, kopinya buat Bang Pitung tanpa gula alias pahit, hehe. Nih kopinya jangan ngutang lagi lu ya. Dan ini khusus buat Bang Ji.
Pitung dan kawan-kawan berkumpul yang sedang menikmati kopi hangatnya. Noni Belanda tersebut bernama Anna. Anna adalah putri dari menir Belanda yang bernama Tuan Scout. Anna berparas cantik dan rambut pirang. Anna ikut ke Indonesia karena tertarik dengan budaya dan keramahan rakyat Indonesia, karena Tuan Scout tidak ingin putrinya bergaul dengan rakyat Indonesia. Maka putrinya tersebut tidak diizinkan untuk keluar rumah. Markas Belanda pada saat itu untuk alasan apapun, Tuan Scout sangat menyayangi putrinya tersebut. Namun pada sore itu Tuan Scout sedang tidak berada di markasnya. Oleh karena itu, Anna pun nekat untuk keluar rumah karena ingin sekali melihat suasana di luar, terutama pasar. Anna tetap membawa pengawal pribadinya. Hai pengawal, ternyata di luar sangat cantik ya. I love it. Tuan Putri, come on, kembali please. I'm worried your papa will know. Kita tidak boleh keluar rumah. No, I'm boring di rumah saja. Lihatlah, bumi Indonesia ini was beautiful and wonderful. Look at the people, so nice to me. Hi. Mereka Putri, please. Hey you, jauh-jauh dari tuan saya. Saat berada tidak jauh dari kedai tempat Pitung berkumpul dengan teman-temannya, Anna bertemu dengan 2 orang preman kampung. Kemudian preman-preman tersebut mengganggu Anna. Kemudian pengawal Anna dan para preman tersebut pun terlibat perkelahian. Jangan ganggu saya punya tuan ya, nanti saya tembak you semua. Awas minggir, kalian, go for them. Halah, minggirlah company. Sono balik ke kampung lo sendirian. Kita berdua, lo nanti mampus. Please, jangan ganggu saya. Saya cuma ingin lewat saja. Give me the way, please. Tak dulu non. Ngapain sih buru-buru? Masih sore non. Mending duduk di mari sama kita-kitanya. Akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan. Namun karena pengawal Anna sendirian, akhirnya pengawal Anna pun kalah. Di tengah perkelahian, Ji dan teman-teman itu melihat perkelahian itu dan mereka menghampiri Pitung. Woi, apaan nih? Lu juga ya beraninya keroyokan. Sini lu lawan gua. Maaf nih, minggu dulu ya. Biar aja yang ngurusin bocah tengil. Sini non, dimari aja. Aku cek mau belok. Kasian kan, kelihatan mulus gitu. Terus beres. Udah biarin tuh bocah tengil, biar diurusin sama si Pitung mah. Woi, bantuin nih Belanda. Udah hampir mampus nih. Tolongin apa? Kasian ini anak orang. Nah jauh lagi kamu di ujung sana. Ayo, bawa ke kedai sana aja yuk. Apa lo? So jagoan. Kenalin nih, Aye, si Jampang dari Kampung Rawa Gembong. Gak usah ikut campur dah lu. Ini Belanda jatah gua. Alah, so jagoan lu di mari. Ini kampung gua, tau gak lu? Kenalin nih gua, Pitung, jagoan kampung sini. Gak usah banyak bacot, sini lu gua beri. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangannya beri tangan. Tepuk tangan. Ampun Tung, udah cukup. Gua ngaku kalah, gua gak mau sama lu dah. Gua janji dah, kagak bakal bikin onar lagi di mari. Akhirnya semua pada berkumpul di kedai IP dan pada saat itu Pitung pun terkesima melihat kecantikan Anna dan berusaha mendekati dan Anna baik-baik aja kan? Kagak diapa-apain sama tuh bocah kan? Oh tidak, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bantu saya. Anda baik sekali ya. No problem, non. Kagak pantas aja masa laki-laki lawan perempuan. Perempuan tuh kudunya dilindungi, ya kan Bu Ipe? Usaha lu tung. Empok. Non, panggil aja Bang Pitung aja non, biar enak itu. Iya Bang Pitung, panggil saya Ana saja ya Bang. Di tengah-tengah perbincangan mereka, karena saking asiknya, mereka berbincang-bincang sampai mereka tidak menyadari
bahwa ayah Ana datang ke tempat mereka di kedai itu bersama pasukan Belanda. Ayah Ana tidak terima anaknya berdekatan dengan rakyat jelata. Ayah Ana murka dan berteriak-teriak. Hey you, cut for down, jauhi putri saya, atau saya tembak ye. Edah nih menir, teriak-teriak aja, kenapa menir? Gua udah tolong lu punya anak. Papa, don't angry with him. Pitung telah menolong saya dari gangguan preman. Don't hit him, Papa, please. Karena saling ejek, maka terjadilah pertempuran sengit antara pihak Belanda dan kelompok sipil. Akibat pertempuran itu, jimat yang dikakai Pitung pun terlepas, dan Scott menembak si Pitung dengan peluru emas yang pada akhirnya melumpuhkan si Pitung. Si Pitung pun terjatuh. Bang Pitung, please wake up. Open your eyes. This is me, Ana. Please, say